Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berdoa setiap kita semua luar biasa. Hari ini dalam doa dan puasa kita bersama-sama akan belajar tentang jadilah kuat. Apa Bapak Ibu temanya? Jadilah kuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai warga kerajaan sorga yang diutus oleh Tuhan di tengah dunia, yang dalam situasi kondisi yang seperti sekarang ini, kalau kita ingin bisa melewati menjalaninya, maka kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena itu mari kita baca bersama-sama dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 berkata demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita ingin kuat, kita harus menyadari itu bukan karena hebatnya kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi itu semua karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan menginginkan setiap kita kuat di dalam Dia. Apapun yang terjadi, situasi, kondisi dunia, mau tergoncang, mau krisis, mau resesi, kita harus kuat di dalam Tuhan oleh kuat kuasa-Nya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan? Ada 3 kunci yang saya bagikan hari ini. Yang pertama adalah bertobat dan tinggal diam dan tenang. Dalam Yesaya 30 ayat 15 firman Tuhan berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat ini sangat jelas kalau kita ingin kuat di dalam Tuhan. Yang pertama kita harus bertobat. Bertobat artinya metanoia, perubahan pola pikir. Di tengah situasi kondisi yang krisis, resesi, tergoncang, maka kita harus bertobat. Pola pikir kita harus diubah. Kita harus punya pola pikir yang cerdas, yang kreatif, yang inovatif. Saudaraku, jangan punya pola pikir yang itu-itu saja. Hanya orang gila yang ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda, tetapi yang mengerjakan yang itu-itu saja. Karena itu kita harus bertobat. Perubahan pola pikir di tengah kondisi krisis, resesi, saudaraku, goncangan seperti ini, maka kita harus punya pola pikir yang penuh kreativitas, penuh dengan hikmat, penuh dengan pengetahuan untuk memunculkan ide-ide atau orang sebut good idea. Nah, untuk mendapatkan itu Tuhan katakan tinggal diam dan tenang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, artinya apa? Kita harus banyak waktu bersekutu dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena dari kita banyak berdiam, tenang di hadirat Tuhan, kita akan banyak mendapat input, mendapat kreativitas, mendapat ide-ide, tentunya dari sorga. Seringkali kita tidak mendapat ide yang baik ketika kita sibuk. Kita tidak mendapatkan kreativitas di saat kita hiruk pikuk pikiran kita. Tetapi ketika kita masuk dalam ketenangan, tinggal diam di hadirat Tuhan, justru disitulah kita, Alkitab tadi berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi Alkitab dengan jelas, tetapi kamu enggan. Ada banyak orang mudah senang dengan sibuk hiruk pikuk, tetapi untuk tinggal diam, saudaraku, istirahat dalam hadirat Tuhan, mencari pewahyuan, mencari pengertian, mencari ide-ide di dalam hadirat Tuhan, itu menjadi suatu pekerjaan yang sulit, nggak mudah. Karena apa? Kita banyak diam, kita banyak menunggu, saudaraku, ya, di hadirat Tuhan, suara Tuhan, tuntunan Tuhan, dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu, kalau ingin kuat di tengah kondisi situasi seperti ini, maka kita harus bertobat, miliki pola pikir yang berubah. Jangan melakukan yang rutinitas, yang itu-itu saja, tapi ingin hasil yang berbeda. Lalu kita harus tinggal diam dalam hadirat Tuhan, supaya di situ kita mendapatkan ide-ide yang kreatif, mendapatkan, saudaraku, kreativitas, pewahyuan, ilham daripada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baru di tengah new normal seperti sekarang ini. Jangan banyak buang waktu kita hanya nonton TV, hanya main game, hanya main IG, hanya main Facebook, media sosial. Gunakan waktu kita untuk berdiam di hadirat Tuhan, berdiam, tinggal tenang bersama dengan Tuhan.
Sebagai contoh kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 35 sampai 42, sudah bisa temukan di situ ketika Yesus datang ke rumah muridnya yang namanya Maria, di situ dia punya saudara Marta dan Lazarus. Saudara perhatikan, ketika Yesus sampai saudaraku di rumah Maria, maka dikatakan di ayat yang ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya." Di sini ada perbedaan antara Marta dan Maria. Ketika Yesus datang ke rumahnya, Marta sibuk menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, menyiapkan hidangan, sampai dia kecapean, sehingga dia protes sama Tuhan Yesus. Tetapi Maria memilih untuk duduk di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, tinggal diam di kaki Tuhan, saudaraku, mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Lalu Marta protes karena capek. "Guru, suruh Maria bantu saya ini capek." Bukan berarti soal makan, minum, jasmani itu tidak penting, tetapi itu yang bukan menjadi skala prioritas. Prioritas kita adalah Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber kemampuan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber kesehatan kita. Tuhan adalah sumber hikmat, ide-ide, kreativitas kita. Karena itu Tuhan suruh kita memprioritaskan tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Kita mendapat kekuatan yang baru. Ini terbukti saudaraku ketika ada saudaranya Lazarus yang meninggal. Di dalam Yohanes 11 sudah bisa temukan. Di situ ada perbedaan respon dari Marta dan Maria. Kalau saudara lihat ketika Lazarus meninggal, saudaraku, Yesus baru datang. Maka di situ Marta ketemu Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Marta langsung mendebat. Marta langsung menyerang. Guru, dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Nggak sampai di situ. Ketika Yesus sampai saudaraku di kuburannya Lazarus, Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 39 sampai 40. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara seorang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab ia sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Perhatikan saudaraku, respon ketika Marta menghadapi masalah, saudara Lazarus mati 4 hari. Ketika Yesus datang, Yesus langsung dicecar dengan pertanyaan, langsung didebat. Saudara. Kenapa? Karena dia terlalu sibuk. Dia sudah biasa sibuk dengan hal-hal pekerjaan, sibuk dengan hal-hal. Dia ingin mendapatkan suatu segera jawaban daripada Tuhan. Segera sesuatu yang instan. Tetapi beda dengan Maria. Ketika Maria punya masalah yang sama, saudaranya Lazarus meninggal, dikatakan saudaraku, Maria di dalam Yohanes 11 ayat 32-35, dikatakan begini, "Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, 'Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati.' Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hati Yesus, ia sangat terharu dan berkata, 'Di manakah dia kamu baringkan?' Jawab mereka, 'Tuhan, marilah dan lihatlah.' Maka menangislah Yesus." Di sini ada perbedaan. Ketika Marta jumpa Yesus, langsung berdebat, langsung berdiskusi. Yesus selalu kuliah, Yesus selalu ajari. Tetapi beda dengan Maria. Maria, saudaraku, ketika ketemu dengan Yesus, apa yang dilakukan? Dia hanya sujud menyembah. Dia tidak banyak berdebat, dia tidak banyak berkata-kata. Dia cuma hanya menangis dan berkata, "Seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat bagaimana Maria begitu menyembah, Maria begitu
intim, dekat, melekat, yang suka diam, tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan, tinggal tenang di bawah kaki Tuhan. Ketika menghadapi masalah, saudara lihat, hati Yesus menjadi masgul, hatinya terharu. Saudara perhatikan, kenapa hal ini beda Marta dan Maria? Karena ada satu perbedaan, yang satu hanya sibuk, satu pekerjaan di luar, ya saudara. Tetapi Maria begitu intim, begitu dekat, suka mendengar suara Tuhan, suka dekat di kaki Tuhan. Ketika problem itu terjadi, Maria tetap kuat, tanpa menyerang Tuhan, tanpa mendebat Tuhan, tetapi dia datang dengan kerendahan hati, dengan pengharapan yang begitu kuat. Itulah yang menjadi mujizat, itulah yang menjadi kuasa Tuhan didemonstrasikan, sehingga Lazarus pada akhirnya dibangkitkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kan itu penting sekali di tengah kondisi goncangan, resesi, krisis di mana-mana di dunia ini. Kita harus tinggal diam dan tenang, bertobat, tinggal diam dan tenang, supaya kita muncul ide-ide yang baru, kreativitas, pikiran-pikiran yang cerdas, yang penuh dengan pengetahuan, sehingga kita akan menghasilkan sesuatu yang sangat memberkati banyak orang. Lalu kita harus, untuk mendapat itu, kita harus tinggal diam, tenang di dalam hadirat Tuhan. Seperti Maria, ketika problem, pergumulan datang, maka saya percaya kita akan menjadi kuat, bukan karena hebat kita, seperti tadi firman Tuhan, kita kuat karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita baca Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Firman Tuhan berkata begini, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, Alkitab berkata, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang kedua, untuk kita kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kasih karunia di dalam Yesus Kristus, selain kita harus bertobat, tinggal diam dalam hadirat Tuhan, maka terletak kekuatanmu. Yang kedua adalah menanti-nantikan Tuhan. Apa artinya menanti? Menanti punya sinonim, punya persamaan tunggu. Kalau saudara pernah naik pesawat, sebelum kita naik pesawat pasti kita masuk yang namanya ruang tunggu, saudara. Untuk kita menunggu, untuk check-in baru naik pesawat. Demikian juga kita sebagai warga kerajaan Allah. Kalau saudara ingin mendapat kekuatan, saudara harus tunggu Tuhan. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Orang Jawa bilang jangan gerusa-gerusu. Dipikir dulu sebelum ngomong, dipikir dulu sebelum bertindak. Betul Bapak Ibu ya? Ada orang berkata demikian. Kenapa saudaraku? Supaya saudaraku kita tidak salah langkah. Makanya Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ketika kita menunggu waktunya Tuhan, ketika kita memberi waktu untuk banyak berdiam di kaki Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita. Karena kalau kita terburu-buru, maka kita akan kehilangan sesuatu yang luar biasa. Amsal 19 ayat 2 berkata begini, tanpa pengetahuan, perhatikan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, kata firman Tuhan. Saya ulangi lagi, Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Saudara boleh rajin, tapi kalau nggak punya pengetahuan, nggak punya kreativitas, nggak punya kecerdasan, percuma kerajinan saudara. Nggak ada nilainya, nggak ada yang dihasilkan. Karena itu yang berikutnya, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Makanya Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Dia diumpamakan seperti Raja Wali. Kalau saudara belajar Raja Wali ada masa perhentiannya, saudaraku. Kalau dia ingin mencapai umur yang kedua 70 tahun, maka di masa 40 tahun dia harus masuk dalam masa perhentian. Menanti-nantikan pemulihan dari mulai cakarnya, ekornya, sayapnya, saudaraku, bulunya, mulai paruhnya. Dia harus rontokkan dulu. Baru saudaraku, lewat sebuah proses dia dipulihkan kembali dan memasuki fase yang kedua. Ya, di sini kita diajar oleh Tuhan bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan segala sesuatu. Kita tidak boleh terburu-buru. Amsal 21 ayat 5 juga berkata begini, rancangan orang yang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi sebelum melakukan sesuatu, sebelum bertindak, sebelum action, sebelum bergerak, kita sudah punya planning, kita sudah punya rencana, kita sudah punya, saudaraku, blueprint apa yang kita mau lakukan.
Ya, ketika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana, sesuai dengan planning, sesuai dengan perhitungan, Alkitab berkata itu mendatangkan kelimpahan. Apapun itu, baik uang, harta, hikmat, kesehatan, dan sebagainya. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa, kata firman Tuhan, hanya akan mengalami kekurangan. Jelas, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa, terburu-buru. Yang pertama tadi kita akan banyak mengalami kekurangan, yang kedua kita akan banyak yang namanya salah langkah. Makanya yang pertama tadi bertobat tinggal diam, maka terletak kekuatanmu. Setelah itu apa? Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu tuntunannya Tuhan. Ya. Tunggu, saudaraku, kapan Tuhan suruh kita bergerak. Ya. Kalau kita ingin kuat di dalam Tuhan, kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Dengan jalan jangan sok pinter, jangan sok tahu, ya, jangan sok pede. Ya. Ikuti instruksi dan waktunya Tuhan untuk bergerak. Ya, di dalam menunggu kita perlu belajar, perlu kita upgrade diri. Kita perlu, saudaraku, banyak pengetahuan, belajar dan belajar. Ya, saudaraku, sebagai contoh bangsa Israel, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian, mereka nggak asal bergerak, mereka dituntun yang namanya tiang awan dan tiang api. Ya, mereka, saudaraku, ada Shekinah glory, saudaraku ya. Kapan itu bergerak, itulah orang Israel bergerak. Kalau mereka seminggu berhenti, ya berhenti seminggu. Dan ketika saudaraku tiang itu bergerak, mereka harus bergerak. Dan itu tidak ditentukan oleh Musa, tidak ditentukan oleh kepala suku, tetapi Tuhan sendiri yang menentukan. Ya, bisa baru datang langsung bergerak, bisa. Bisa berbulan-bulan baru bergerak, bisa. Tergantung tuntunan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tadi berjanji, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Karena itu kalau saudara dan saya ingin menjadi kekuatan yang baru di tengah goncangan, di tengah krisis, situasi, resesi seperti sekarang ini, banyak nantikan Tuhan. Gunakan waktu saudara banyak bersekutu dengan Tuhan, dekat melekat dengan Tuhan. Supaya apa? Ketika waktunya Tuhan bergerak, waktunya Tuhan menuntun kita, kita bergerak sesuai dengan kemauannya Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah percayalah pada janji dan penyertaan Tuhan. Jadi setelah kita diam, mendapat ide, mendapat wahyuan, mendapat ilham dari Tuhan, kita mendapat kekuatan baru, lalu kita tunggu waktunya Tuhan, karena segala sesuatu bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Maka yang ketiga, percayalah ketika Tuhan berfirman, percayalah pada janji dan penyertaannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, situasi kondisi apapun yang kita alami saat ini, kita harus tetap kuat dengan apa? Percaya pada janji Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel, yang artinya tinggal diam bersama kita. Kita adalah rumahnya, kita adalah baitnya, kita adalah umatnya, kita adalah jemaatnya, kita adalah warga kerajaannya. Karena itu kita harus percaya pada janji-janjinya dan penyertaannya. Dalam Yosua 1 ayat 6 sampai 9 firman Tuhan berkata demikian. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji firman ini disampaikan untuk Yosua sebelum memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Karena untuk masuk tanah perjanjian perlu peperangan demi peperangan, pergumulan demi pergumulan. Karena itu Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati. Ya, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kata kuatkan dan teguhkan diulang-ulang sampai beberapa kali. Kenapa, saudaraku? Karena untuk menghadapi musuh-musuh, lawan-lawan yang tinggal di tanah perjanjian, itu bukan sesuatu yang biasa.
Saudaraku, dari 12 pengintai, 10 berkata mereka seperti raksasa, orang Israel seperti belalang. Tetapi Yosua dan Kaleb percaya Tuhan menyertai mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang menjadi pesan Tuhan, janji Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah, aku menyertai engkau. Jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ini saudaraku, kalau kita ingin kuat di dalam Tuhan, kita harus percaya pada seluruh janji-janji Tuhan. Dan penyertaan Tuhan ketika kita diperintahkan untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu. Maka jangan ukur kekuatan kita, tapi percaya pada janji Tuhan. Percaya pada penyertaan Tuhan. Maka saya percaya ketika tidak ada jalan, Tuhan akan buat jalan. Ketika padang gurun, Tuhan ubah menjadi mata air. Batu karang akan diubah menjadi mata air. Karena itu adalah kekuatan kuasa Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, pentingnya kita berdiam diri di kaki Tuhan supaya mendapat kekuatan. Yang kedua, pentingnya untuk kita menunggu waktunya Tuhan. Dan ketika kita menunggu waktu Tuhan dan Tuhan memberikan instruksi, Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan firman-Nya, maka kita harus bergerak seperti Yosua. Ya, seperti tembok Yeriko setebal apapun. Ketika Yosua taat, percaya pada janji Tuhan, tembok itu runtuh. Musuh-musuhnya dihancurkan, musuh-musuhnya dikalahkan. Kenapa? Karena Yosua menguatkan hati, meneguhkan hatinya, tidak tawar hati, dan percaya pada janji-janji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menunggu Tuhan menyuruh kita bergerak, kita perlu tadi katakan, jangan lupa memperkatakan Taurat ya ini. Tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ketika kita menunggu waktunya Tuhan untuk bergerak, apa yang harus kita lakukan? Perkatakan terus firman Tuhan. Ucapkan terus firman Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan buat saya sampai saya bisa mencapai, mampu melewati cuci darah 119 saudaraku ya. 1 tahun lebih saya lewati. Karena setiap hari saya perkatakan firman Tuhan. Saya ucapkan bilur-bilur Yesus menyembuhkan saya. Saya ucapkan Yesus telah mengampuni dosa saya. Tuh Yesus telah menyembuhkan saya. Mazmur 103. Saudaraku, saya juga ucapkan Yeremia 17 yang saya berkata, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab aku sembuh. Engkaulah kepujianku. Itu terus saya ucapkan tiap hari. Itu yang membuat saya mampu, sanggup melewati saudaraku 119 kali cuci darah. Kadang tensi tinggi, kadang 190/100, pusing, sakit, muntah, mual, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang saya alami. Tetapi kenapa saya tetap bisa bersyukur? Karena tiap hari saya ucapkan, saya perkatakan firman Tuhan. Janji-janji Tuhan, ya dan amin. Dan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi pesan firman Tuhan hari ini. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama, bertobat, tinggal diam. Ubah pola pikirmu, banyak di kaki Tuhan, memuji, menyembah, mendengar suara Tuhan. Yang kedua, nantikan Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Jangan jadi pribadi yang tergesa-gesa. Jangan jadi pribadi yang terburu-buru. Jangan jadi pribadi yang gerusa-gerusu. Tunggu, nantikan apa yang maunya Tuhan. Ide-ide apa yang Tuhan akan berikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, pegang janji Tuhan dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sekalipun melewati lembah air mata, lembah kekelaman, lembah maut sekalipun, tangan Tuhan yang perkasa akan terus menyertai kita sampai kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita untuk kita tetap kuat di tengah goncangan, kita tetap kuat di tengah situasi apapun, sebab kita adalah warga kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pesan firman-Mu hari ini. Biarlah kami menjadi warga kerajaan surga yang kuat di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah resesi, di tengah-tengah krisis. Kami menyadari kami adalah utusan-utusan Allah di tengah dunia ini. Kami adalah ambasador-ambasadornya Tuhan yang untuk menjadi garam dan terang. Karena itu kami mau kuat di dalam Tuhan karena kasih karunia. Kami mau kuat di dalam Tuhan karena kuat kuasanya. Bapa, ajar kami untuk terus mengubah pola pikir kami menjadi pola pikir yang penuh hikmat, kreativitas, kecerdasan,
Tuhan, penuh dengan pewahyuan, sehingga kami memiliki ide-ide yang kreatif, ide-ide yang baru untuk melakukan sesuatu yang baru di new normal ini Tuhan. Tuhan, ketika kami banyak berdiam diri di hadirat Tuhan, Engkau banyak mengajar kami, menuntun kami, dan ajar kami untuk terus menunggu, menanti-nantikan Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang tidak tergesa-gesa Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang tidak terburu-buru Tuhan, tetapi kami menjadi pribadi yang mengikuti tuntunan Tuhan, waktunya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ajar kami Tuhan untuk terus percaya pada janji-janji-Mu yang Kau tulis dalam firman-Mu Tuhan. Oh, ajar kami untuk memegangnya dan melakukan perintah-perintah-Mu. Dan ajar kami untuk percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, dimanapun mereka berada, di rumah-rumah, di tempat-tempat lainnya Tuhan, di kota-kota, di pulau-pulau, bahkan di bangsa-bangsa. Hamba mengangkat tangan dan berdoa untuk mereka Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati mereka supaya mereka tidak tawar hati, supaya mereka Tuhan menjadi pribadi-pribadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Apapun pergumulan, apapun krisis, resesi yang mereka hadapi, mereka kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa, urapi mereka, sertai mereka. Tuhan, berikan terus roh yang menyala-nyala, terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, terus percaya pada janji-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini. Meteraikan dalam hidup kami, genapi seluruh janji-Mu Tuhan, yang ya dan amin itu. Ajar kami untuk bisa melakukannya, tidak hanya mendengar, tidak hanya mengerti, tapi melakukannya sampai apa yang Tuhan janjikan. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan. Kami menjadi orang-orang yang berbahagia dan diberkati oleh karena kami mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, bersama-sama katakan amin.